Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh Pak Eko. Nah, di sini ada 4 pertanyaan dan kami telah membagi tugas-tugas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, untuk jawaban pertama saya serahkan kepada Aminarti Melialani. Kepada Aminarti dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Apa yang membedakan kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya, khususnya di sekolah dasar? Berikan pendapat kami. Menurut kelompok 1, pada kurikulum 2013 terdapat beberapa elemen perubahan, antara lain elemen perubahan kompetensi kelulusan, elemen perubahan pada kedudukan mata pelajaran, pendekatan, struktur kurikulum mata pelajaran, dan alokasi waktu, isi proses pembelajaran, penilai hasil belajar, dan ekstrakurikuler. Pramuka tidak menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib pada KTSP. Sebaliknya, pramuka wajib pada kurikulum 2013. Pada kompetensi kelulusan, terjadi peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap. Perbedaan antara KTSP 2006 dan kurikulum 2013, mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu untuk semua jenjang. Mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi sendiri untuk bahasa Indonesia sejajar dengan mapel lain untuk jenjang SD. Setiap mata pelajaran diajar dengan pendekatan yang berbeda. Setiap jenis konten pembelajaran diajarkan dengan terpisah. Separated curriculum untuk jenjang SD. Tematik untuk kelas 1-3 belum integrated. Ini khusus untuk jenjang SD. Sekian dari saya, Aminarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juraida akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu peta konsep atau map mapping dari pembelajaran tematik di SD, yaitu panca indera. Ada 5: hidung, mata, telinga, lidah, dan kulit. Nah, yang pertama, hidung berfungsi sebagai pembau untuk bernafas dan menyaring udara yang masuk dengan rambut. Mata berfungsi untuk melihat. Telinga berfungsi untuk pendengar. Lidah berfungsi untuk pengecap. Nah, yang terakhir, kulit berfungsi sebagai indera peraba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Asmarinda ingin menjawab pertanyaan nomor 3. Hal yang melatar belakangi lahirnya sekolah penggerak, yaitu upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Program sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi dan karakter yang dimulai dengan SDM yang unggul atau kepala sekolah dan guru. Program sekolah penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program sekolah penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri atau swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan secara bertahap dan
terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh Indonesia menjadi program sekolah penggerak. Inovasi apa yang terdapat di SD melalui program sekolah penggerak yaitu 1. Guru mengajar sesuai dengan kemampuan siswa serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. 2. Pembelajaran yang dilakukan berpusat pada pengembangan karakter dan kompetensi yang holistik. 3. Siswa didorong untuk bekerja sama, saling berbagi peran, menghormati pandangan orang dan bernalar kritis. 4. Meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah berdasarkan pengalaman nyata. Baiklah, demikian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjawab nomor 4, yaitu sebelumnya sebagai calon guru kita harus memahami bermacam karakteristik siswa yang kita ajar di dalam kelas tersebut, agar kita lebih mudah menerapkan sistem pembelajaran apa yang akan kita gunakan di saat-saat menghadapi karakteristik siswa yang berbeda-beda. Karena dari banyaknya siswa yang akan kita didik tersebut, maka di situ pula banyaknya perbedaan cara berpikir dan memahami pembelajaran tersebut. Karakteristik peserta didik sangat penting untuk diketahui oleh pendidik. Karena ini sangat penting untuk dijadikan acuan dalam merumuskan strategi pengajaran. Strategi pengajaran terdiri atas metode dan teknik, atau prosedur yang menjamin siswa mencapai tujuan. Strategi dan metode pembelajaran berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Menurut Kem dalam Winaya Senjaya 2008 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya dengan mengutip pemikiran J.R. David, Wina Senjaya 2008, menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Dilihat dari strategi pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian pula, yaitu yang pertama exposition discovery learning dan yang kedua group individual learning. Romfrey dalam Wina Senjaya tahun 2008. Personal yang terjadi saat ini adalah masih banyak pendidik yang masih belum dapat membedakan antara strategi pembelajaran dan metode pembelajaran. Bahkan masih ada juga pendidik yang salah memperlakukan peserta didik karena kurang pemahamannya dalam melihat karakteristik yang dimiliki peserta didik. Sebab karakteristik peserta didik setiap tingkatannya berbeda-beda. Mengapa penting bagi seorang guru untuk dapat mengenali dan memahami karakteristik peserta didik? Salah satu manfaat ketika guru mengenali dan memahami karakteristik siswa adalah proses belajar mengajar yang berlangsung dengan lebih baik. Seperti yang pertama, kenali temperamen siswa. Pada dasarnya, bagaimana siswa memahami materi pembelajaran dapat mengerjakan tugas-tugasnya terkait erat dengan temperamen siswa itu sendiri. Bahkan eksplorasi cara-cara baru dalam menuntaskan tugasnya juga sangat mempengaruhi oleh karakteristik siswa. Yang kedua, amati siswa selama proses belajar. Sebagai individu, karakter siswa tampak dari caranya berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Bagaimana siswa berinteraksi dengan teman-temannya juga bisa memberi petunjuk tentang karakteristiknya. Lebih dari itu, pola interaksi yang sama boleh jadi terulang pada saat siswa harus bekerja dan mengerjakan tugasnya dalam kelompok. Yang ketiga, komunikasi 2 arah. Komunikasi 2 arah ini menjadi penanda penting karakteristik guru dan siswa abad 21 ini. Komunikasi 2 arah berperan penting sebagai sarana guru untuk mengetahui sudut pandang dan perasaan siswa. Bahkan siswa dapat menyampaikan apa yang ingin diketahui dan dipelajari melalui komunikasi yang baik dengan gurunya. Dan yang terakhir, menyertakan siswa pada program pengenalan diri. Siswa perlu mengenali potensi dirinya sendiri, bukan hanya karakter, tapi juga bakat dan minatnya.
Jika karakteristik siswa dapat dipahami melalui observasi, bakat dan minat memerlukan cara pemahaman yang berbeda. Bakat siswa tampak dari kemampuannya, prestasinya, bahkan tes intelijensinya. Sedangkan minat siswa tampak pada hobinya. Kegiatan ekstrakurikuler yang diikutinya, kegiatan yang disukainya, maupun tes minat yang diambilnya. Sekian jawaban nomor 4 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian hasil diskusi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.